Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib yang semoga selalu dirahmati, diberkahi, diridhai oleh Allah Azza wa Jal. Yang pertama, kita memuji dan senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang masih berkenan memberikan kepada kita kesempatan waktu luang, memberikan kepada kita kesehatan dan kekuatan yang dengan izinnya kita dapat memaksimalkan ibadah kita, memaksimalkan ketaatan, kebaikan yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hambanya. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita bermohon kepada Allah semoga kita semua diistiqomahkan oleh Allah untuk selalu mengikuti tuntunan petunjuk ajaran yang diwariskan, yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kita juga bermohon kepada Allah agar kita diistiqomahkan untuk selalu kuat mengamalkan apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan penuh ketundukan dan ketaatan meninggalkan segala apa yang dilarang, yang dibenci, bahkan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurkai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, melanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar, di mana pembahasan kita telah sampai kepada pembahasan had as-sariqah, terkait dengan bab atau penjelasan terkait dengan bab hukuman, hukuman yang ditetapkan di dalam syariat kita atas perbuatan pencurian. Jadi yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah apa yang ditetapkan oleh syariat kita hukuman dalam Islam bagi seseorang yang melakukan tindakan pencurian, atau yang disebut dalam istilah syariat itu dengan as-sariqah. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, di dalam kitab ini dimulai dengan ta'rifus sariqah. Apa itu definisi as-sariqah? Apa itu definisi pencurian? Jadi di sini dikatakan dalam kitab ini, as-sariqah lughatan al-akhdhu khufyatan. As-sariqah secara bahasa itu memiliki makna al-akhdhu khufyatan, mengambil sembunyi-sembunyi. Jadi secara bahasa as-sariqah dari kata saraka yasriku sarqan, itu berarti al-akhdhu khufyatan, mengambil sesuatu, khufyah itu tidak
terang-terangan, ya. Khufya itu ya tertutupi atau tertutup, sembunyi-sembunyi. Nah, kemudian makna inilah yang dibawa ke dalam makna peristilahan syariatnya, ya. Jadi para jamaah sekalian, sesuatu itu disebut as-sariqah, ya, mengambil harta orang lain. Itu nanti kalau diambil dalam bentuk atau dalam kondisi di mana orang yang mengambil itu, ya, mengambilnya dalam keadaan tersembunyi, ya, tidak terang-terangan, ya. Nah, maka dalam definisi istilah atau syar'inya, ya, wa syar'an di sini dikatakan akhdhu malil ghairi khufyatan zulman min hirzi mislihi bi syurutin muayyanah. Jadi apa itu as-sariqah, pencurian dalam peristilahan syar'i, ya. Ini ada beberapa batasan yang perlu difahami sehingga kita bisa mengkategorikan apakah ini masuk dalam kategori sariqah, pencurian atau bukan. Ya. Nah, di sini dikatakan sariqah itu adalah akhdhu malil ghair, mengambil harta orang lain, ya, mengambil harta orang lain. Jadi yang diambil itu adalah harta orang lain. Akhdhu malil ghair khufyatan zulma, ya, secara sembunyi-sembunyi dalam bentuk yang zalim, ya. Jadi sariqah itu mengambil harta orang lain khufyatan, ya, tidak terang-terangan, tapi diambil sembunyi-sembunyi, khufyah, ya, ya. Zulman, dalam bentuk kezaliman, ya, dalam bentuk kezaliman. Jadi kalau yang diambil itu hartanya sendiri, ya, hartanya sendiri, maka itu tidak disebut sariqah, tidak disebut pencurian. Atau kalau dia mengambil harta itu tidak sembunyi-sembunyi, terang-terangan, harta orang lain terang-terangan, itu tidak disebut sariqah. Itu pembahasannya masuk dalam kategori, bisa masuk dalam kategori ghasab. Ghasab itu mengambil harta orang lain secara terang-terangan dengan cara paksa, ya, itu masuk dalam ghasab dan tentunya hukumannya bisa lebih berat daripada sekedar mengambil harta itu dengan sembunyi-sembunyi, ya. Ya. Zulman, dalam bentuk kezaliman. Jadi dalam bentuk di mana dia menzalimi orang itu, ya. Nah, para jamaah sekalian, ini baru dikategorikan sebagai pencurian. Min hirzi mislihi. Nah, ini juga penting. Jadi diambil harta itu dengan bentuk kezaliman secara sembunyi-sembunyi, min hirzi mislihi, dari tempat penyimpanan yang sesuai dengan harta itu. Jadi setiap harta yang berharga itu biasanya disimpan di satu tempat yang sesuai. Nah, nanti dikatakan pencurian kalau harta itu disimpan oleh pemiliknya di tempat yang hirzi mislihi, ya, di tempat yang memang diperuntukkan untuk penyimpanan barang yang seperti itu. Baru itu dikatakan pencurian, ya. Min hirzi mislihi bi syurutin muayyanah, dengan syarat-syarat yang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu. Nah, sebentar insyaallah, ya, mudah-mudahan waktunya cukup, kita akan jelaskan ada 10 persyaratan sehingga tindakan itu dikatakan tindakan pencurian yang berakibat jatuhnya hukuman yang ditetapkan oleh syariat kita terhadap tindak pencurian ini.
Ya, karena ada hadnya, ada hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat kita. Tapi kapan hukuman itu ditetapkan? Ketika terpenuhi persyaratannya. Kapan tidak terpenuhi persyaratan, maka had ini tidak boleh dilakukan. Ya, tentunya tidak menafikan bahwa mengambil harta orang lain itu adalah sebuah perbuatan dosa, ya, dan pantas untuk diberikan hukuman. Tapi had, ya, hukuman yang ditetapkan oleh syariat terhadap pelaku pencurian nanti bisa dilakukan kalau terpenuhi persyaratan-persyaratan yang akan kita jelaskan nanti. Nah, para jamaah sekalian, jadi itu yang dimaksud dengan pencurian. Jadi ada beberapa batasannya. Pertama, mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi. Ya, jadi kalau terang-terangan itu tidak disebut pencurian. Itu mengambil paksa atau menzolimi, dan tentunya ini berbeda konsekuensi hukumnya. Tapi yang kita bahas adalah as-sarikah, pencurian. Zulman, dengan cara yang zalim. Dengan cara yang zalim. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengambil harta orang lain tapi tidak dengan cara yang zalim. Katakanlah contohnya, si A meminjam uang kepada si B, meminjam uang kepada si B. Si B ini utangnya itu sudah jatuh tempo. Si B menagih-nagih kepada si A, tapi si A tidak mau membayarkan utangnya. Akhirnya si B mengambil jalan pintas. Dia mengambil harta milik si A dengan cara sembunyi-sembunyi, tapi dalam rangka untuk mengambil apa yang menjadi haknya. Tindakan si B dalam syariat kita ini tidak disebut pencurian, ya, karena pada hakikatnya dia menagih utang. Ya, meskipun tindakannya salah, tetap salah, tidak boleh dia mengambil itu. Ya. Tetapi apakah ini masuk dalam kategori pencurian? Tidak masuk. Karena kapan dikatakan pencurian? Kalau dilakukan dalam bentuk melakukan tindakan kezaliman kepada orang lain. Ini kan dia dalam rangka menagih utangnya yang tidak dibayar-bayar oleh si A. Ya, meskipun tindakannya tentunya tidak tepat. Ya. Nah, jadi para jamaah sekalian, mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi, diambil dalam bentuk kezaliman, baru dikatakan sebagai tindakan pencurian. Min hirzi mislihi, dari tempat penyimpanan yang sesuai dengan barang itu. Saya kasih contoh. Emas itu biasanya disimpan di mana? Emas. Kebiasaan kita emas itu disimpan di mana? Di lemari, di kotak khusus, atau di brankas kalau punya brankas, ya. Nah, nanti dikatakan pencurian sarikah dalam peristilahan syariat kalau si pencuri itu memang mengambil emas itu dari tempatnya, dari brankas kah, atau dari lemari, atau dari kotaknya yang. Jadi kalau ada orang yang menaruh emasnya di pot bunga depan rumahnya, di pot bunga depan rumahnya, itu pot bunga tempat penyimpanan emas? Bukan. Apakah tindakan orang yang mengambil emas itu dikategorikan pencurian yang kemudian akan dikenakan hukuman dalam syariat kita? Tidak. Ya. Nanti dikatakan ini pencurian kalau diambil dari tempat penyimpanan yang semestinya. Ya. Jadi meskipun dicuri barang itu dalam keadaan sembunyi-sembunyi, tapi kalau memang barang itu tidak ditempatkan pada tempat yang, ya, tidak ditempatkan pada tempat yang, ya, semestinya, maka tidak dimasukkan dalam kategori meskipun perbuatan itu mengambil barang orang lain dan harus dihukum. Tapi tidak boleh menjadi sebab ditegakkan hukuman yang akan kita jelaskan bagi orang yang melakukan pencurian, yaitu potong tangan.
Ya, jadi apakah dipotong tangannya orang yang seperti itu? Nah, tidak, para jamaah sekalian. Kenapa? Karena tidak terpenuhi persyaratan pentingnya. Karena dikatakan pencurian itu kalau barang itu memang sudah ditempatkan pada tempat yang semestinya. Mobil itu biasanya ditempatkan di mana? Disimpan? Di mana? Ya, bisa berbeda-beda antara satu kondisi atau satu tempat dengan tempat yang lain. Ya. Tapi katakanlah secara umum mobil itu ditaruh kalau kita di mana? Di depan rumah atau di garasi, ya. Ya, di garasi atau ya kalau kita mungkin di garasi ya, kalau di depan rumah. Nah, dia taruh mobilnya di mana gitu. Ya. Bukan tempat yang biasanya atau semestinya dia meletakkan atau memarkir mobilnya. Maka ketika mobil itu dicuri, maka pencurinya itu tidak boleh dikenakan hukuman sanksi had ini. Kenapa? Karena syarat tindakan pencurian itu dihukum dengan hukuman yang ditetapkan dalam syariat itu ketika barang itu disimpan pada tempat yang semestinya. Jadi dicuri dari tempat itu dengan cara sembunyi-sembunyi. Ya. Ini bukan berarti boleh mengambil barang orang lain meskipun tidak. Maksudnya nanti dikategorikan pencurian kalau seperti itu. Ya. Kalau tidak memenuhi persyaratan seperti ini maka tidak dikategorikan pencurian dalam pandangan syariat. Meskipun pelakunya tetap harus dihukum. Tapi apakah berakibat konsekuensi akan dipotong tangannya, itu ya tidak terpenuhi persyaratannya. Jadi persyaratannya itu min hirzi mislihi, ketika barang itu disimpan pada tempat yang sesuai. Nah, tempat yang sesuai itu yang bagaimana? Ya, dikembalikan kepada apa yang menjadi kelaziman di satu tempat. Ya, bisa saja berbeda-beda. Ya, kalau kita uang biasanya simpan di mana? Kita uang gimana kita simpan? Di rekening. Ya. Nah, kalau ada orang taruh uangnya di mana? Ya. Di jok motornya umpamanya. Ya. Nah, itu berarti bukan tempat yang ya. Jadi secara kelaziman, kebiasaan yang berlaku di tempat itu, itu yang dijadikan sebagai patokan. Ya, jadi biasanya harta yang seperti ini taruh di mana? Ya. Nah, sebentar kita jelaskan ya persyaratannya. Nah, jadi kalau terpenuhi semua yang kita sebutkan tadi, barulah dikatakan sebagai as-sariqah, sebagai tindakan pencurian. Nah, para jamaah sekalian, kemudian di sini dikatakan hukmus sariqah. Apa hukum yang didapatkan oleh orang yang mencuri? Atau apa hukum mencuri itu? As-sariqatu haram. Sariqah itu, pencurian itu adalah haram. Li'annaha i'tida'un ala huquqil akharin. Karena dia merupakan tindakan melampaui batas terhadap hak orang lain. Jadi kita dalam Islam itu ya, setiap orang itu memiliki hak yang harus kita hormati, hak yang harus kita jaga ya, dan tidak boleh kita melakukan tindakan yang merugikan apa yang menjadi hak orang lain. Ya, maka tindakan pencurian itu adalah tidak ya, tindakan kezaliman atas hak orang lain, wa akhdhu amwalihim bil batil, dan mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Ya, la yahillu malu mri'in muslim illa bi tibi nafsin minhu. Jadi kaidah harta itu tidak halal harta seorang muslim itu kecuali orang itu ridha. Ya, illa bi tibi nafsin minhu. Jadi hukum asalnya tidak boleh kita mengambil harta orang lain. Harus kita tahu betul apakah dia ridha dengan tindakan yang kita lakukan terhadap harta yang dia miliki. Ya, jadi tidak boleh sembarang, karena ya kepemilikan harta itu atau harta itu menjadi salah satu yang dijaga haknya di dalam agama kita. Qad dalla ala tahrimiha alkitab was sunnah wal ijma'. Pencurian ini atau tindakan as-sariqah ini pengharamannya terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah dan ijma'.
Wahia min kabairidz dzunub, bahkan dikategorikan masuk dalam kategori dosa besar, pencurian. Jadi mencuri itu para jamaah sekalian masuk dalam kategori dosa besar. Jangan dianggap ya sepele. Ya. Faqad la'anallahu sahibaha kama fi hadis Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang melakukan tindakan pencurian ini. Orang yang mencuri itu dilaknat oleh Allah. Ya. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la'anallahu as-sariqu. Ya. As-sariqu yasriqul baydah fatuqta'u yaduhu wa yasriqul habla fatuqta' yaduhu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala melaknat as-sariq, orang yang mencuri. Yasriqul baydah, mencuri apa? Sebutir telur. Berapa harga sebutir telur itu? Oh, ya. Murah kan? Ya. Ya, tidak mahal, tapi dilaknat. Ya. Apalagi yang dicuri itu bukan sebutir telur. Jadi yang sebutir telur saja itu dilaknat. Tapi yang ya, kalau sebutir telur saja yang dilaknat, maka yang lebih besar daripada itu ya. La'anallahu as-sariqa yasriqul bayda fatuqta' yaduhu, gara-gara mencuri itu dia tangannya dipotong. Ya. Wa yasriqul habal, mencuri seutas tali. Ya. Seutas tali fa tuqta'u yaduhu, gara-gara itu tangannya di. Nah, ini para jamaah sekalian, hadis ini ya, meskipun tentunya nanti kita akan jelaskan ya persyaratan, cuma Rasulullah SAW ingin mengisyaratkan sekecil apapun yang dicuri itu adalah dosa, ya, adalah masuk dalam kategori dosa yang berhak untuk mendapatkan pelakunya itu diancam dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini diantara hadis ya, wa ghairu dzalika minal ahadits fi tahrimis sariqah wa tanfir minha. Begitu pula hadis-hadis yang lain. Nah, sekarang para jamaah sekalian, apa hukuman bagi orang yang mencuri ini? Karena kita bicara tentang bab had ya, hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat. Jadi, pencurian ini ada hukuman yang telah ditetapkan dalam syariat ketika terpenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Nah, di sini dikatakan dalam kitab ini wajibu ala fa'iliha al-had, ya, wajib ditegakkan atas pelaku pencurian ini hukuman had yang telah ditetapkan. Apa hukumannya? Wa huwa qat'u yadihi. Ya, tangannya harus di apa? Dipotong. Ya, itu ketetapan syariat. Ya, qat'ul yad, tangannya dipotong. Yang dimaksud di tangan ini, tangannya yang mana? Sampai pergelangan tangan, ya, sampai pergelangan tangan, bukan tangan sampai ya, jadi yang dipotong itu adalah sampai mifsalnya ini, apa namanya ini? Iya, pergelangan tangan. Ya. Rajulan kana aw imra'ah, baik pencurinya itu laki-laki ataupun perempuan. Ya, jadi tanpa mengenal jenis kelamin. Jadi kalau tindakan pencurian itu ditetapkan sebagai tindakan pencurian dan terbukti persyaratannya, maka pelakunya itu harus ditegakkan kepadanya hukum yang telah ditetapkan dalam syariat itu dalam Islam. Ya. Baik itu laki-laki ataupun wanita. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat ke-38, wasariqu wasariqatu
faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Wasariqu wasariqatu, laki-laki yang mencuri dan wanita yang mencuri, faqta'u aydiyahuma, maka potonglah ya tangan keduanya, ya. Jadi tanpa dibedakan antara pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, dua-duanya sama. Ya, ketika dia mencuri maka ya hukumannya itu faqta'u aydiyahuma, maka potonglah ya kedua maksudnya tangan orang yang melakukan tindakan pencurian ini, baik dia laki-laki ataupun perempuan. Nanti kita jelaskan ya cara yang dipotong itu yang mana. Nanti kita akan jelaskan. Bahkan para ulama kita secara detail, kalau dia mencuri satu kali, yang dipotong mana, kemudian setelah itu kalau dia mencuri dua kali, ya mananya lagi yang dipotong, ya ketiga, keempat, itu dijelaskan, ya. Ya meskipun dalam beberapa penjelasan detailnya itu diperselisihkan oleh para ulama, tapi yang disepakati kalau mereka mencuri pertama kali maka ya, dan terbukti pencurian itu, maka ya hukuman yang ditetapkan itu adalah qat'ul yad, dipotong tangannya, ya. Wali hadisi Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'us sariq fi rub'in fasaida. Nah, ini dalam hadis Aisyah. Jadi Al-Qur'an sudah jelas hukuman bagi orang yang mencuri itu, baik laki-laki perempuan, itu dipotong tangannya. Ya, meskipun ada syubhat terkait dengan ini. Ya, yang dimaksud tangan itu adalah hasratnya yang hasratnya untuk itu yang dipotong katanya. Nah ini para jamaah sekalian mentakwilkan sesuatu tanpa landasan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah dikatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'us sariq fi rub'in fasaida. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah eksekusi atau memotong tangan seorang pencuri ketika yang dicuri itu mencapai seperempat dinar, bahkan ya seperempat dinar lebih ya ke atas. Ya. Nah, nanti kita jelaskan berapa kadarnya itu. Ya, kadar minimal harta yang dicuri sehingga ditetapkan hukuman potong tangan itu. Kalau dalam hadis ini dikatakan fi rub'in, seperempat dinar, ya. Jadi seperempat dinar. Ya. Wali hadis Aisyah radhiyallahu anha aidan qalat, ya. Nah, jadi ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua hadis Aisyah juga radhiyallahu anha, beliau mengatakan inna Quraisyan ahammahum sya'nul mar'ah al-mahzumiyah allati sarakat. Jadi pernah ada satu tindakan kasus pencurian di tengah para sahabat, ya. Tapi pelaku pencurian ini seorang wanita terpandang, imra'atun al-mar'atul makhzumiyah, dari Bani Makhzum, seorang wanita dari Bani Makhzum. Wanitanya terpandang ya dari golongan orang terhormat. Maka orang-orang Quraisy itu merasa inna Quraisyan ahammahum sya'nul mar'al mahzumiyah. Jadi itu menjadi kegelisahan di antara orang-orang Quraisy. Wa fihi, bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan mereka menghubungi siapa? Menghubungi Usamah. Usamah Ibn Zaid untuk meminta syafaat. Apa itu syafaat?
kalau kita minta ya supaya difasilitasi ya agar hukumannya itu dihilangkan atau bahkan diringankan atau bahkan dihilangkan. Padahal kasus ini sudah sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan itu bahwa ada yang berusaha untuk memberikan syafaat kepada pelaku pencurian ini, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersumpah sampai mengatakan, "Waimullah, demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Demi Allah, kalau sekiranya yang mencuri itu adalah Fatimah bintu Muhammad. Siapa? Fatimah bintu Muhammad. Fatimah putrinya Muhammad, ya, putrinya sendiri Rasulullah SAW. Kalau yang mencuri itu adalah Fatimah bintu Muhammad, laqata'tu yadaha. Rasulullah katakan, saya sendiri yang akan memotong tangannya Fatimah. Nah, itu baru penegak hukum. Ya, jadi para jamaah sekalian, ya, kenapa marak pencurian? Kenapa marak pencurian? Yang paling pertama, tidak ditegakkan hukum Allah kepada pelaku pencurian. Coba ditegakkan hukum potong tangan. Kalau ada yang mencuri, berpikir kan? Saya pernah melihat orang yang dipotong tangannya. Saya pernah melihat. Jadi wanita perempuan lagi. Itu kalau kita lihat ada orang dipotong tangannya, kita mau mencuri enggak? Ya. Masya Allah. Ya, dilihat dipotong tangannya, kemudian diangkat tangan. Ya. Jadi pertama karena kalau cuma sekedar, ini mohon maaf ya, kita ini manusia tidak lebih bijak, tidak lebih pintar dari apa yang Allah tetapkan. Bahkan ada syubhat bahkan ini. Apa syubhatnya? Ustadz, kalau dipotong tangannya setelah itu kasihan sekali, bagaimana dia bekerja? Itu syubhat kan? Islam itu kejam. Kenapa? Pencuri dipotong tangannya, bagaimana? Nanti kalau setelah itu dia mau bekerja, salah satu tangannya tidak ada. Oke lah, betul itu kalau dari satu sisi itu. Tapi kenapa kita tidak melihat dari sisi yang lain juga? Kenapa tidak melihat korbannya? Kita selalu kasihani pencurinya, tapi tidak pernah kasihani korban yang menjadi korban pencurian. Padahal Islam itu agama yang sangat manusiawi. Sama juga dengan kalau kita bicara hukum qisas, kejam sekali. Kenapa orang yang membunuh itu harus dibunuh? Iya. Kenapa kita kasihan sama pembunuhnya? Kok tiba-tiba kasihan kepada pembunuhnya dan tidak melihat korban yang dibunuh? Jadi melihatnya itu jangan dari satu sisi, lihat dari berbagai sisi. Dan para jamaah sekalian, ya, nanti kalau kita belajar syarat-syaratnya, tidak mudah potong tangan itu. Tidak serta-merta kalau dia mencuri otomatis langsung besok dipotong tangannya, enggak. Harus terpenuhi 10 persyaratan nanti yang akan kita jelaskan. Sehingga barulah dikatakan hukum had itu harus ditegakkan. Jadi penetapan hukum potong tangan ini ditetapkan oleh Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Wa ajma'al muslimuna ala tahrimis sariqah wa ala wujubi qat'i yadis sariq fil jumlah. Jadi ini diijma'kan, tidak ada perselisihan di antara para ulama tentang bahwa orang yang melakukan tindakan pencurian itu dalam Islam itu hukumannya adalah tangannya harus dipotong.
secara umum. Nah, apa hikmahnya? Ya, saya bacakan saja hikmahnya di sini. Di sini katakan al-hikmah min iqamati haddis syariah. Kenapa ada hukuman yang seperti ini bagi orang yang melakukan tindakan pencurian? Di sini katakan ihtaramal islamu al-mal. Islam itu menghargai harta. Islam itu sangat menghargai yang namanya al-mal, harta. Ya. Wah tarama haqqal afrad fi imtilaqihi, dan Islam itu menghargai kepemilikan seseorang terhadap harta itu. Jadi selain hartanya mendapatkan kehormatan dalam Islam, harta itu memiliki kehormatan. Ya. Salah satu tujuan syariat ini disyariatkan oleh Allah adalah, salah satu tujuan dari 5 tujuan penting itu, salah satu diantaranya adalah hifzul mal, penjagaan terhadap harta manusia. Jadi harta itu dihargai, maka kita tidak boleh menyia-nyiakan harta yang Allah berikan kepada kita, atau yang Allah titipkan kepada kita. Kemudian yang kedua, wahtarama haqqal afradi fi imtilakihi, dan dalam Islam kepemilikan harta itu juga mendapatkan tempat yang terhormat. Jadi seseorang yang telah berusaha untuk mendapatkan harta, dan setelah dia memiliki harta itu, tidak boleh ada orang lain tiba-tiba mengambil harta itu dengan cara yang tidak benar. Karena kepemilikan harta yang dimiliki oleh seseorang itu mendapatkan tempat yang terhormat dalam Islam. Wa haramal i'tida' ala hadzal haqq, dan Islam mengharamkan tindakan aniaya terhadap hak ini, baik itu dengan mencuri, bisarika atau ikhtilas au gish au khianah au rishwah. Jadi semua tindakan yang mengakibatkan mengakibatkan kerugian terhadap pemilik harta, baik itu dengan cara diambil dengan sembunyi-sembunyi, dicuri atau dikorupsi, ikhtilas, atau dengan cara penipuan, atau dengan cara khianat, atau dengan cara sogok. Di sini dikatakan au ghairu dzalik, ataupun yang lainnya, selama dia adalah masuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan cara yang batil, maka semuanya itu masuk dalam kategori pelanggaran. Walamma kana as-sariqu udwan fasidan fil mujtama' id law turika la sara syarruhu wa amma khataruhu wa dararuhu syara' al-islam batra hadzal udwi al-fasid. Hadzal udwi syara' al-islam batra hadzal udwi al-fasid iqaban li hadhihi al-yad ala zulmiha wa udwaniha wa rad'an li ghairihi an iktiraf misli hadhihi al-jarimah wa siyanat al-amwal wa siyanah li amwalin nas wa huquqihim. Jadi apa yang dijelaskan dalam kitab ini dikatakan walamma kana as-sariqu udwan fasidan fil mujtama'. Jadi kalau ada orang yang mencuri dalam sebuah masyarakat, dalam satu masyarakat, maka si pencuri ini seperti ibaratnya apa? Udwan fasidan, salah satu anggota yang rusak, yang harus diobati. Jadi ibaratnya satu tubuh, kita ini ibarat satu tubuh. Kalau ada salah satu tubuh dari anggota tubuh ini yang sakit, maka terkadang supaya tidak menyebar penyakitnya ini, tubuh itu bagian itu harus diamputasi. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, kalau tidak lagi mempan cara yang lain, dinasehati nggak mau, ternyata tetap dengan tindakan yang merugikan orang lain. Nah, kenapa? Karena kalau dibiarkan orang yang seperti ini ada di tengah-tengah masyarakat, maka yang akan terjadi itu adalah kerusakan demi kerusakan. Dan ini bisa berlaku secara umum. Jadi apalagi para jamaah sekalian, kalau tindakan pencurian ini dibiarkan, maka kondisi kehidupan masyarakat pasti akan terganggu. Kehidupan masyarakat akan terganggu.
Maka dengan itu ya, anggota yang bagian yang rusak ini harus dihilangkan, diamputasi sehingga tidak menyebar kerusakannya kepada yang lain. Nah, karena pelakunya yang melakukan itu tangan, nah, maka disyariatkanlah orang yang mencuri itu ya, kalau terpenuhi persyaratannya, maka bagian yang rusak ini harus dipotong ya, atas tindakan kezaliman yang dia lakukan sekaligus ya. Jadi masya Allah, dalam Islam itu hukuman itu tujuannya dua. Yang pertama ya, untuk menghukum pelakunya atas perbuatan yang ya dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar dalam syariat kita, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rad'an lil ghair. Apa itu rad'an lil ghair? Menimbulkan efek jerah bagi siapa? Bagi yang lain. Jadi Islam itu menegakkan hukuman itu dengan dua. Jadi pelakunya harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya, tapi juga memperhatikan tujuan yang kedua. Apa itu? Supaya orang lain mendapatkan apa? Pelajaran, ada efek jerah ya. Nah, persoalannya sekarang yang banyak itu hukumannya ada tapi tidak menimbulkan efek jerah. Bagaimana orang mau berhenti? Bahkan karena tidak ada efek jerah. Padahal dalam Islam efek jerah ya, harus ada efek jerah. Efek jerah ini yang paling penting. Bagaimana orang tidak mau berpikir ya 1000 kali kalau ingin melakukan satu tindakan ya, tertentu. Nah, jadi disyariatkan hukuman ini dan hukuman-hukuman yang lain yang disyariatkan atau ditetapkan dalam syariat, tentunya dengan tujuan penjagaan terhadap ya syariat secara umum ya, dan kalau terkait dengan harta, penjagaan terhadap harta itu, sehingga harta yang dimiliki oleh orang lain kepemilikannya jelas, itu tidak mudah untuk diambil dengan cara yang tidak dibenarkan dalam syariat. Saya kira demikian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa yang dapat dijelaskan. Masih tersisa ya beberapa hal yang terkait dengan tindakan pencurian ini. Masih ada syarat ya, ini yang paling panjang nanti dijelaskan, insya Allah nanti pekan yang akan datang. Syarat, ada 10 syarat yang harus terpenuhi ya, dan bagaimana eksekusinya. Eksekusi dilakukan potong tangan itu ya, kalau memang sudah terbukti bagaimana eksekusi ya, penjatuhan hukuman ini nanti insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Nah, tapi lagi-lagi seperti yang pernah kita sebutkan, semua bentuk hukuman ini tidak boleh dilakukan secara personal. Tidak boleh masing-masing kita melakukannya ya. Jadi ada tetangga kita yang mencuri, enggak boleh ya. Semua bab penegakan hukuman ini harus dilakukan, melalui apa? Kalau dalam Islam harus melalui institusi yang resmi, yang ditunjuk oleh pemerintah kaum muslimin ya. Jadi tidak diberikan hak kepada individu-individu atau kelompok-kelompok dalam satu masyarakat untuk menegakkan hukuman. Karena kapan ini dilakukan secara parsial, maka ini akan menimbulkan ya mudaratnya jauh lebih besar. Nah, saya kira demikian para jamaah sekalian apa yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Syaratnya belum kita jelaskan ya. Nanti setelah syarat dijelaskan baru pertanyaan. Saya kira demikian cukup ya, kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.